jodoh yang baik, oke? Amin dong. Si kecil yang riang, anak muda dengan bangga menghafal ayatnya. Yang tua yang khusyuk menghafal dan mentadaburi Al-Quran. Semua bergerak berlomba-lomba menjadi penghafal setiap kalammu. Ayo Indonesia bisa menghafal Al-Quran, jadikan panduan dalam kehidupan. Indonesia kita bisa jadi generasi yang cemerlang, jadi generasi yang gemilang. Sabang sampai Merauke, dari kota hingga setiap pelosok desa, semua pantas hafal Al-Quran. Apapun profesinya pasti bisa. Ayo Indonesia bisa menghafal Al-Quran, jadikan panduan dalam kehidupan. Indonesia kita bisa jadi generasi yang cemerlang, jadi generasi yang gemilang. Liriknya gampang, pesannya juga bagus. Cuman ayo Indonesia bisa menghafal Al-Quran. Latihan dulu yuk, sampai itu dulu ya. 3, 4, ayo Indonesia menghafal Al-Quran, jadikan panduan dalam kehidupan. Jadi generasi yang cemerlang. Kira-kira hafal gak sampai situ? Ayo Indonesia bisa menghafal Al-Quran, jadikan panduan. Indonesia pasti bisa. Ya, bareng-bareng ya. Yang keras ya, oke? 3, 4, ayo Indonesia bisa. Ustaz Edi menghafal Al-Quran, jadikan panduan dalam kehidupan. Indonesia kita bisa jadi generasi yang cemerlang, jadi generasi yang cemerlang.
Wahai sahabat, jangan pernah lelah demi masa depan. Akhirat di sana bersama kita. Udah ada contekan liriknya? Wahai sahabat, masa depan akhirat di sana bersama kita raih. Wahai sahabat, jangan pernah lelah demi masa depan. Akhirat di sana bersama kita raih bahagia, menghafal Al-Quran, menggapai ridhonya. Wahai sahabat, jangan pernah lelah demi masa depan. Akhirat di sana bersama kita. Ke Mas Ila dulu, ini ya, ke Mas Naga, Bang Naga dulu. Untuk kegiatan Ramadan ini apa aja Bang kegiatannya? Kegiatan Sibukannya? Ramadan kalau berkaitan dengan Lila, kita baru rilis single baru. Sebenarnya bukan single baru sih, kita meremake lagu Magic featuring sama Nagita Slavina. Terus kita lagi mempersiapkan lagu baru juga untuk bulan Juli nanti. Nah, kalau kegiatan yang berjalan ya sama PPPA Darul Quran ini, kita Paganza ya namanya. Paganza ini adalah bentuk acara untuk menyentuh generasi milenial bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Terus rangkaiannya juga itu kita mengumpulkan dana untuk beasiswa para penghafal Al-Quran. Kemarin ada proyek album Indonesia Menghafal Al-Quran yang diinisiasi oleh Darul Quran. Terus saya terlibat di sana untuk nyanyi satu lagu yang judulnya Untuk Sahabat. Tapi di sana juga ada banyak, ada Firza, ada Rian Mas, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Bang Benny juga dari Palembang, ada banyak, ada macam-macam. Kenapa memilih untuk bekerja sama dengan Mas Wilan, Mas Naga? Oh, nanya ke Naga. Ya, Daku sendiri kan udah punya reputasi yang luar biasa, kontribusinya untuk pengembangan ilmu Islam, untuk pengembangan pendidikan dari Islam juga udah luar biasa. Siapa yang nggak tahu gitu. Jadi begitu diajak, ya saya hanya berpikir bahwa mungkin dengan sedikit yang saya beri ini bisa ambil bagian lah di siar gitu, di kegiatan untuk menyebarkan energi yang positif untuk anak-anak muda. Itu aja sih sebenarnya. Menurut Bang Naga, apa sih peranan musik terhadap dakwah? Susah nih, mungkin stand aja nih yang ini nih. Kalau yang jawab dari gimana Ustaz nih? Peranan musik terhadap dakwah itu gimana sih Ustaz? Peranan musik terhadap dakwah sangat krusial, sangat penting. Dan kita tidak boleh memandang hitam putih terhadap musik dan dakwah. Kenapa? Karena para sunan mendekati masyarakat saat itu dengan musik. Jadi tidak langsung menuju kepada hukum, tidak langsung menuju kepada haram, tapi masuk dalam budaya. Makanya kemudian ada syair lir-ilir, ada syair gundul-gundul pacul, ada muatan nilai-nilai spiritual dan religi di dalam syair-syair dan lirik tersebut, dan itu ternyata malah bisa menggugah yang tadinya masyarakat itu memuja matahari, kemudian tidak beribadah, mulai mau zikir, mulai mau mengakui Tuhan, baru pelan-pelan kita masuk pada level sholat dan lain sebagainya. Dan itu semua kita giringnya dengan musik. Siap. Kenapa kita gandeng artis-artis nih untuk acara musik ini? Apa memang dari milenial juga? Ya, karena artis memiliki magnet psikologis terhadap masyarakat. Teorinya seperti itu. Artis, public figure memiliki magnet komunitas terhadap masyarakat. Dan kita pun tentu akan memilih artis-artis atau musisi-musisi yang
memang track recordnya berjalan on the track gitu kan, seperti tadi yang disampaikan Mas Naga. Memang Lila termasuk band yang on the track kalau kita lihat. Jadi kita asik kalau ngajaknya karena kita targetnya adalah dakwah, bukan pada banyaknya, tapi lebih pada kualitas daripada konten yang akan kita sebarkan kepada masyarakat. Misalnya contoh bahwa nggak gampang loh kita ingin menyiarkan menghafal Al-Quran itu buat komunitas musik kan. Nah, gitu. Sebagaimana ada band legendaris yang juga sudah senior, kita bahkan sampai bikin rumah tahfidz di Gang Potlot kan. Nah, itu bagian daripada ini, bagian daripada dakwah. Kalaupun kemudian di perkembangannya para followersnya, para fansnya masih ngeband, ya nggak ada masalah. Tapi tetap ada seayat, dua ayat, sesurat, dua surat yang dia baca, dan yang lebih penting nanti dia bisa tadabbur. Nah, malah bisa menjadi karya. Jadi itu kita masuknya ke situ. Undang-undang Gitu ya. Kerjasama. kolaborasi sama kayak Sabian. Justru Sabian itu kalau nggak salah sih ya, di awal-awal malah bareng sama PPPA terus. Di awal-awal Dari awal ya, sama saya masih ingat saya itu mulai 2017 ya, bareng sama kita keliling Indonesia, lalu kemudian langsung pengedar. Terakhir dengan kami waktu milad PPPA tahun 2017 ya, maaf 2018 itu milad PPPA terakhir. Itu Sabian tampil sama kita di PPPA di sana. Setelah itu langsung booming. Nah Ustaz, dari kegiatan ini apa sih tujuan itu harapan kita nanti ke depan? Ya, kita ingin memasyarakatkan Al-Quran. Memasyarakatkan Al-Quran, bahwa Al-Quran ada satu sisi yang kita bisa masuk, yaitu melalui musik. Sebagai contoh misalnya Al-Farabi, dia seorang filosof, tapi dia pengarang lagu, dia pengarang not balok. Itu Al-Farabi, itu sejarawan Muslim. Jalaluddin Rumi, seorang sufi, tinggal di Turki sana. Karya-karyanya mengilhami seorang Ahmad Dhani untuk membuat Dewa 19. Itu sangat syarat seperti itu. Artinya apa? Ketika orang mulai dekat dengan Tuhan, berkontemplasi, berzikir, menyendiri bersama Tuhan, kalau Nabi kan dapat wahyu. Kalau kita mungkin dapat ilham. Ilhamnya apa? Berupa rasa. Nah, rasa itu dituangkan dalam bentuk apa? Tulisan. Dan kemudian disampaikan lewat apa? Lewat lagu, lewat puisi, lewat buku. Nah, itulah yang kemudian masuk dalam rasa setiap sanubari orang yang menerimanya. Nah, lagu ini salah satu dari variabel itu saja. Bang Naga, gimana tanggapan perasaannya berkarya sambil ikut berdakwah, mengajak mengaji, menghafal Al-Quran? Perasaannya ya bahagia, perasaannya bahagia bahwa dengan hal yang saya suka bisa juga dibuat untuk dakwah gitu ya. Ya sebenarnya kalau dakwah kan belum sampai di situ sebenarnya gitu. Saya masih ya kulitnya banget lah gitu. Belum yang kayak Ustadz kan benar-benar berdakwah, menyampaikan pengetahuan yang luar biasa. Nah, kalau saya pribadi sih lebih kepada mengajak kawan-kawan untuk berbuat baik aja dulu, berbuat baik. Terus yang namanya Al-Quran otomatis itu semuanya isinya kebaikan semua. Jadi udah yuk kita sama-sama bareng. Kembali lagi nih, kalau selama ini kita banyak panduan dari mana-mana, bukan berarti panduan lain nggak benar, nggak juga, banyak juga panduan lain yang benar. Tapi kita juga punya nih panduan yang udah lama mungkin udah lama tidak terlalu kita lihat, bisa kembali kita jadikan panduan lagi Al-Quran.